Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Septiari Indriagung dengan NIM 2210210002. Di sini saya dari kelompok 2 dan di sini saya sebagai pembawa pemateri yang pertama, yaitu dengan judul materi Kontribusi Psikologi Pendidikan terhadap Dunia Pendidikan. Apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Psikologi adalah sesuatu yang sangat esensial dalam dunia pendidikan. Ini menjadi hal yang sangat esensial karena pendidikan sangat berperan penting dan menjadi salah satu faktor yang paling menentukan kemajuan suatu bangsa. Jika suatu bangsa tidak maju pendidikannya, maka pasti bangsa itu tidak dapat bersaing dengan bangsa yang lain dan akan menjadi bangsa yang keterbelakangan. Untuk hal ini, maka psikologi harus diterapkan dalam dunia pendidikan agar pendidikan berjalan dengan lancar. Apa saja sih manfaat dari psikologi? Manfaat dan kegunaan psikologi juga membantu memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu psikologi pendidikan sebagai salah satu cabang dari psikologi dan merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang tingkah laku manusia dalam proses belajar mengajar, memiliki hubungan yang erat dengan ilmu mengajar, di mana dalam proses mengajar, para pendidik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi yang diajarkan dan juga menguasai berbagai metode dalam penyampaian. Kontribusi pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan memang sangatlah besar karena menyangkut semua aspek di bidang pendidikan, bukan hanya menyangkut proses belajar mengajar itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut masalah-masalah di luar proses belajar mengajar. Beberapa kontribusi pendidikan dalam dunia pendidikan diantaranya adalah membekali pengetahuan dan memahami kepada para peserta didik tentang aktivitas umum jiwa peserta didik dalam proses pendidikan, yaitu membentuk pendidik dengan kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang mengapa dan bagaimana peserta didik, serta memahami perubahan kondisi yang memungkinkan peserta lebih efektif. Lalu, mengingat begitu besar kontribusi pendidikan atau kontribusi psikologi dalam dunia pendidikan, maka sudah barang tentu dapat dikatakan bahwa psikologi sebagai landasan mengembangkan kurikulum pendidikan. Pendidikan memang tidak dapat dilepaskan dari ilmu psikologi. Sumbangsi psikologi terhadap dunia pendidikan begitu besar, dimulai dari pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi dan bimbingan konseling merupakan beberapa kegiatan yang di dalamnya terdapat psikologi. Terdapat 4 tujuan psikologi menurut Plotnik, seorang ahli psikologi, antara lain yaitu yang pertama, mendeskripsikan beraneka ragam meliputi cara perilaku organisme. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab dari sebuah perilaku. Penjelasan tentang autisme berubah sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, memprediksikan bagaimana organisme akan berperilaku kepada sesuatu tertentu. Terus yang keempat yaitu mengontrol perilaku makhluk hidup. Konsepsi atau ide kontrol memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu bahwa para ahli psikologi dapat membantu seseorang untuk belajar dapat mengontrol perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Pada materi selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan dalam sebuah pembelajaran itu bermanfaat untuk mengembangkan para peserta didik, mengetahui potensi belajar para siswa, cara belajar bagi para siswa, dan menyesuaikan
siswa terhadap lingkungannya, bahwa psikologi pendidikan memiliki kontribusi terhadap satu kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama membantu dalam mengembangkan peserta didik meliputi rohania, jasmania, sosial, dan emosional. Yang kedua yaitu menggali potensi belajar peserta didik yang meliputi potensi inteligensi, potensi intelektual, dan motivasi pada peserta didik. Yang ketiga yaitu cara belajar, dan yang terakhir yaitu yang keempat, penyesuaian sosial lingkungan, keluarga, sekolah, maupun pada masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada kajian psikologi pendidikan, bahwa psikologi menyangkut dengan persoalan jiwa dan aktivitas-aktivitas kejiwaan seseorang dalam hubungannya dengan pendidikan sebagai sebuah proses interaksi dalam pengembangan individu. Menurut buku pengantar psikologi, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama ada kajian biologis atau berkaitan dengan aktivitas otak dengan saraf. Yang kedua ada kajian perilaku, dapat dipelajari seseorang melalui perilakunya. Yang ketiga kajian kognitif, yaitu reaksi terhadap sempitnya pandangan, stimulus, respon. Dan yang terakhir yaitu kajian psikoanalitik atau tentang perilaku manusia. Pada selanjutnya yaitu terdapat ruang lingkup psikologi pendidikan. Hakikat pendidikan yang interaksi antara pengajar dan peserta didik dapat berjalan secara efektif apabila masing-masing individu dapat memahami karakteristik dan keadaan jiwa masing-masing. Kajian sistematis tentang proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemahaman karakteristik dan keadaan jiwa setiap individu dalam dunia pendidikan disebut psikologi pendidikan. Jenis persoalan yang dihadapi oleh psikologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan juga memiliki keunikan dan kerumitan tersendiri karena disebabkan oleh begitu luas persoalan dan juga karena adanya penyelidikan dan terus-menerus terhadap persoalan psikologi pendidikan. Oleh karena itu, maka penulis merasa perlu membahas ruang lingkup psikologi pendidikan agar pembahasan dalam karya tulis ini lebih terarah dan terfokus. Lanjut, yaitu pada materi yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan individu. Istilah pertumbuhan dan perkembangan dalam pandangan para ahli psikologi merujuk pada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi dalam kehidupan manusia mulai dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Menurut para ahli psikologi, individu biasanya mengalami 2 masa percobaan atau krisis yang biasanya disebut TOS. Pada ini terjadi dalam 2 periode. Periode yang pertama yaitu terjadi pada usia 2-3 tahun dengan ciri utama anak menjadi egois, selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Lalu pada periode yang kedua yaitu terjadi pada usia antara 14 sampai umur 17 tahun dengan ciri utama sering membantah orang tuanya dan cenderung mencari identitas diri. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Egen dan Cockhead mengatakan prinsip-prinsip perkembangan adalah sebagai berikut. Belajar berkaitan dengan peningkatan pemahaman, peningkatan kemampuan atau keterampilan. Pengalaman dapat memperkuat perkembangan. Interaksi sosial akan memberi kesempatan pada anak-anak untuk belajar berbagai. Dalam hal ini, bahasa merupakan media dalam berpikir. Kemampuan yang individu dimiliki diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan. Individu berkembang dan rentangan yang berbeda-beda. Perkembangan dipengaruhi oleh kematangan. Lanjut, yang ketiga ada aspek-aspek perkembangan manusia. Perkembangan manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek yang berbeda. Perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan personal, dan perkembangan sosial moral. Lanjut, yaitu yang keempat ada kejiwaan anak.
Masa kanak-kanak adalah masa yang paling mendasar dan merupakan titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan dalam seluruh aspek dan fungsi yang ada dalam diri seseorang. Ini menjadikan masa yang begitu penting sekaligus sulit. Penting dalam arti bahwa pada masa ini apa yang dialami oleh seseorang akan sangat memberikan makna yang sangat mendalam dan begitu mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dalam kehidupannya. Terus yang kelima ada kecerdasan atau inteligensi. Setiap manusia memiliki kecerdasan atau inteligensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir dan disebabkan oleh mental, sosial, dan faktor gen. Kemampuan intelektual dapat dicapai dengan pengajaran dan pendidikan yang teratur. Pada dasarnya, inteligensi sebenarnya adalah perbuatan pola pikir yang sangat baik dan diwujudkan menyatakan dalam sesuatu aktivitas yang efisien yang dilakukan dalam suatu perbuatan yang cepat, mudah, dan tepat. Dan yang terakhir ada yang keenam, ada motivasi. Motivasi orang tergantung pada perbuatan motifnya. Motif yang dimaksud dalam uraian ini adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau gerakan hati dalam diri individu. Dengan kata lain, sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Kartini Kartono menjelaskan beberapa teori motivasi. Terdapat dua teori atau dua pandangan. Yang pertama adalah teori atau pandangan insentif. Dalam teori insentif, seseorang berperilaku tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu ini disebut sebagai insentif dan adanya di luar diri orang tersebut. Yang kedua ada teori atau pandangan hedonistik. Dalam pandangan hedonistik, seseorang didorong untuk berperilaku tertentu yang akan memberikan perasaan senang dan menghindari perasaan yang tidak menyenangkan. Melanjutkan yang dari Sela, yaitu peran psikologi pendidikan. Posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal universal mutlak yang ada dan harus diperhatikan secara khusus karena ujung tombak akan setiap kebijakan keputusan yang akan diambil suatu pribadi atau instansi akhirnya harus ditentukan kembali kepada tingkat tinggi rendahnya pengetahuan yang diperoleh seseorang. Dalam buku Pembaruan Mengajar, Merigo Setiawan menjelaskan bahwa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan, cara belajar peserta pendidik. Yang pertama yaitu membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Kepribadian mendidik memberikan pengaruh yang amat besar bagi setiap karakter maupun hidup belajar dari seseorang peserta pendidik. Hingga seorang pendidik sebelum mengajar maka ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri, dan psikologi pendidik sebagai sebuah prinsip ilmu yang mengkaji pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki peserta didik dalam interaksi. Kedua itu mengetahui situasi. Memandai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi peserta belajar. Oleh karena itu psikologi pendidik dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. Yang ketiga itu ada emosi. Yang mengetahui keadaan emosi seseorang sehingga dapat mengetahui emosi tersebut pendidik dapat memahami dan memperlakukan seorang peserta didik dengan bijak. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang
dapat sangat berpengaruh bagi keadaan belajar. Yang keempat itu ada membangkitkan motivasi belajar. Selain memahami karakteristik jiwa seseorang peserta didik, maka psikologi juga mempunyai tugas untuk menciptakan suasana yang aktif, membantu peserta didik dapat memilih metode belajar yang paling efektif sesuai dengan karakteristik dan permasalahan peserta didik, dan juga membantu peserta didik untuk dapat menemukan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap dunia pendidik. Kontribusi psikologi pendidik bagi peserta yaitu menjadi pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu, karena setiap individu atau siswa itu berbeda. Maka pendidik tidak bisa menyamaratakan inteligensi maupun percakapan mereka. Mungkin saja satu anak tidak pandai dalam mempelajari matematika tetapi pandai dalam menggambarkan, atau ada anak yang lain tidak pandai menggambar tetapi pandai bernyanyi. Nah, pendidik mengetahui metode mengajar yang efektif karena setelah mengerti dengan perbedaan masing-masing individu. Pendidik haruslah mampu menggunakan metode-metode belajar yang mana untuk mengajar siswanya. Satu itu ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Dalam mengambil keputusan tentang pengembangan kurikulum pengetahuan tentang peserta didik sangat dibutuhkan. Hal ini demikian terkait dengan perkembangan psikologi dalam metode belajar peserta didik. Yang kedua itu ada kontribusi psikologi pendidik terhadap sistem pembelajaran. Psikologi pendidik memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Ketiga, itu ada kontribusi psikologi pendidik terhadap sistem penilaian. Melalui kajian psikologi dapat memahami seberapa jauh tingkat kebersihan pendidikan. Yang keempat, itu ada kontribusi psikologi pendidik terhadap pengembangan program pendidikan, seperti menyusun jadwal pembelajaran yang disesuaikan untuk mengetahui psikologi pendidikan, menentukan jurusan atau program, dan mengembangkan kemampuan potensi peserta didik. Selanjutnya ada metode psikologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang metode dan psikologi. Jadi metode itu dalam konteks ilmiah, metode menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu pengetahuan psikologi secara metodis dan secara prinsipilis sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan alam. Penyebabnya adalah pada ilmu pengetahuan alam orang meneliti objeknya secara murni ilmiah dengan menggunakan hukum-hukum dan gejala-gejala penampakannya yang dapat diamati dengan cermat. Yang kedua itu ada psikologi, berusaha mempelajari diri manusia bukan sebagai objek murni, tetapi meninjau manusia dalam kemanusiaannya, mempelajari manusia sebagai subjek yang aktif dan mempunyai sifat-sifat tertentu. Pertama itu ada metode observasi. Metode observasi dalam psikologi banyak dilakukan untuk mempelajari tingkah laku anak-anak,
terus interaksi sosial, aktivitas keagamaan, perperangan, aktivitas kejahatan, dan kejadian lainnya yang tidak dapat dieksperimenkan. Yang kedua itu ada metode studi kasus. Studi kasus dalam psikologi merupakan suatu penjelasan tentang seseorang dalam suatu situasi atau suatu reproduksi. Yang ketiga itu ada metode survei. Survei adalah suatu metode yang bertujuan mengumpulkan sejumlah besaran variabel mengenai sejumlah besaran individu melalui alat pengukur wawancara. Yang keempat itu ada metode korelasional. Metode ini digunakan untuk penelitian hubungan antara berbagai variabel. Dengan kata lain, yaitu metode korelasional ini bermaksud mendekati sejumlah mana variabel, mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi. Jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ini terbagi menjadi beberapa, yaitu belajar arti kata-kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar teoris, belajar konsep, belajar kaidah, belajar berpikir, belajar keterampilan motorik, dan belajar estetis. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor mempengaruhi belajar ini terbagi juga menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal dulu, yaitu juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor psikis dan faktor fisik. Nah, yang pertama di sini ada faktor fisik. Faktor fisik ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu faktor kesehatan, cacat yang dibawa saat berada di dalam kandungan. Misalnya anak yang kurang sehat atau kurang gizi, daya tanggap dan kemampuan belajarnya akan kurang dibandingkan dengan anak yang sehat. Yang kedua itu ada faktor psikis. Faktor psikis ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor inteligensi atau kemampuan. Kenyataan yang menunjukkan ada orang yang dikaruniai kemampuan tinggi sehingga mudah mempelajari situasi. Dan sebaliknya ada orang yang dikaruniai kemampuan rendah sehingga sulit untuk mempelajari sesuatu. Yang kedua itu ada faktor perhatian dan minat. Bagi seorang anak mempelajari suatu hal yang menarik perhatian akan lebih mudah diterimanya daripada mempelajari hal yang tidak menarik perhatian mereka. Selanjutnya ada itu yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang faktor keluarga. Menurut pandangan sosiologis, keluarga adalah lembaga sosial terkecil dari masyarakat. Dalam hubungan dengan belajar, faktor keluarga ini merupakan salah satu penentuan yang berpengaruh dalam belajar, diantaranya yaitu faktor ekonomi keluarga, hubungan emosional anak dan orang tua, dan cara mendidik anak. Yang kedua itu ada faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sosial sekolah seperti para guru, pegawai administrasi, dan teman-teman sekolah dapat mempengaruhi semangat belajar anak
sebagai contoh sikap dan cara mengajar guru yang baik akan meningkatkan semangat belajar anak. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan lainnya. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang baik memiliki inteligensi yang baik, bersekolah di suatu sekolah dengan yang keadaan guru-gurunya serta alat-alat pembelajarannya baik, belum tentu pula menjamin anak belajar dengan baik. Misalnya dikarenakan jarak antara rumah dan sekolah yang terlalu jauh sehingga memerlukan kendaraan untuk menempuhkan perjalanan yang jauh yang dapat melelahkan anak, dan ini diakibatkan pada kepada proses dan hasil belajar anak. Cukup sekian dari isi makalah dari kami kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih.